Oke, mekanik berikutnya ada yang namanya skill atau keahlian dari pemain. Ya, jadi ini bukan skillnya dari karakter kita, tapi lebih ke pemainnya itu sendiri. Ya, jadi kebanyakan game itu pasti akan membutuhkan lebih dari satu keahlian, bisa berupa keahlian secara fisik, bisa secara mental, atau secara sosial. Ya, keahlian fisik misalnya paling gampangnya mampu mengendalikan atau menggunakan keyboard dan mouse, ya itu kemampuan fisik yang sangat standar yang harus dimiliki seorang pemain kalau bisa kalau ingin memainkan game di komputer. Ya, kalau di konsol berarti dia harus punya kemampuan fisik memegang controller dan bisa menggerakkan jari-jarinya untuk bisa menekan tombol, yaitu beberapa kemampuan fisik. Ya, kalau gamenya imersif, misalkan seperti zamannya Kinect, ya berarti eh, pemain harus punya kemampuan fisik, dia bisa bergerak, ya bisa menggerakkan tubuhnya sesuai dengan instruksi yang ada di layar. Berarti harus punya kemampuan fisik, bisa melihat layar dengan jelas, ya. Kemampuan mental, misalnya memperkirakan strategi apa yang ingin diambil, ya. Kemudian eh, kapan harus menggunakan item, kapan harus nyerang, dan seterusnya. Kemampuan sosial, ya ini lebih umum ditemukan pada game multiplayer, ya. Misalkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain, ya bagaimana membantu pemain, pemain lain, bagaimana mengalahkan pemain lain, dan seterusnya. Ya, itu contoh beberapa skill. Nah, maka kita bisa bagi dua sebetulnya, ya. Ada yang namanya real skill, ada yang namanya virtual skill. Ya, real skill ini keahlian yang harus dimiliki pemain secara fisik betulan, ya. Kalau virtual skill ini keahlian yang seolah-olah dimiliki pemain. Contohnya kalau kita main RPG, ya, maka kita harus punya keahlian yaitu tadi menggunakan mouse dan keyboard, tapi virtual skill-nya itu adalah skill berpedang, yang tentu saja sebagian besar dari kita tidak mempunyai skill tersebut. Ya, atau bahkan skill menggunakan magic. Ya, kita sebagai manusia kan tidak ada yang bisa menggunakan sihir. Ya, tapi di dunia game, karakter kita ternyata bisa menggunakan sihir. Ya, itu bedanya antara real skill dan virtual skill. Ya, real skill sama virtual skill ini sebisa mungkin seimbang. Ya, caranya tahu seimbang atau enggak gimana? Maka waktu mendesain, ya, kita daftarkan seluruh keahlian yang diperlukan dalam game ini sedetail mungkin, ya, sebisanya daftarkan semua. Nah, sebagai contoh di sini akan diberikan sebuah game klasik, ya, game dari kok Super Nintendo, game dari Nintendo, ya, NES, ada game racing tapi dikombinasi dengan game menembak, ya, namanya Mach Rider. Teman-teman bisa cari di YouTube atau saya sudah kasihkan di sini previewnya ini dari channelnya Nenriki86. Nanti linknya saya kasih di bawah atau teman-teman bisa cari sendiri di YouTube ya. Banyak yang sudah posting let's play-nya. Ya, jadi permainan ini intinya kurang lebih seperti ini ya. Saya akan matikan suaranya supaya ya mungkin tidak kena copyright lah semoga. Ya, jadi sebentar. Saya pakai timelinenya dia aja deh. Bentar ya. Ya, di layar judul, pemain harus sudah punya keahlian secara nyata, yaitu bisa melihat, bisa membaca ini, ya, bisa bahasa Inggris. Ya, maka dia tahu fighting course ini apa, endurance course ini artinya apa, kira-kira solo course itu apa, maupun desain itu apa. Ya, kemudian dia harus punya keahlian lain, yaitu memegang controller. Controllernya Nintendo bentuknya seperti ini. Ya, mungkin ada yang belum pernah lihat. Nah, seperti ini ya kira-kira kontrolnya satu, bentuknya kotak, hanya ada di pad, tombol select, start, sama tombol B dan A. Nah, berarti ada kemampuan tambahan di sini yang harus dimiliki oleh pemain. Ya, untuk bisa memilih menu yang dia inginkan, dia harus bisa menekan tombol select. Ya, kemudian untuk memulai permainan, dia harus bisa menekan tombol start. Nah, itu contohnya tadi.
Ya, di sini ada kemampuan tambahan, ya, bisa baca, walaupun ini cuman latar belakang cerita aja, tapi dia harus bisa baca juga untuk instruksi yang di bawah, push A or B to start. Ya, di sini pemain harus punya keahlian nyata, yaitu menekan tombol A dan atau B untuk memilih jalurnya yang diinginkan. Ya, sekaligus di sini pemain harus punya kemampuan untuk menganalisis jalur yang diberikan, A sama B. Ya, kira-kira lebih gampang yang mana menurut kemampuannya dia? Ya, kalau dia pilih A, maka dia akan memilih jalur yang A. Kalau merasa dipilih B, ya, merasa B ini lebih enak jalurnya, maka dia akan pilih yang B. Nah, setelah itu gameplaynya seperti ini. Ya, kita berperan sebagai pengendara motor yang bisa nembak nantinya. Ya, di sini ada giginya 1, 2, 3, 4. Ada energi, ada jumlah tembakannya berapa, jaraknya menuju garis finish berapa kilometer lagi. Ya, di sini pemain harus punya kemampuan virtual yaitu menekan tombol D-pad untuk menggerakkan si pengendara motornya ini ke kiri atau ke kanan. Kalau ganti gigi, pakai tombol atas dan bawah, ya dari gigi 1 sampai gigi 4. Kemudian nanti untuk akselerasi, untuk nancap gas, itu tombol A. Untuk nembak, itu tombol B. Ya, kemampuan virtual yang harus dimiliki oleh pemain atau bahkan sudah dimiliki oleh pemain adalah mengendarakan motor. Ya, belum tentu semua orang bisa mengendarakan motor ya, walaupun memang sebagian besar bisa, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa. Ya, kemudian kemampuan virtual lain adalah menembak selagi mengendarai motor. Ya, itu belum tentu bisa semua orang dan tidak semua orang punya keahlian tersebut. Ya, keahlian yang lain ya itu tadi nembak. Kemudian keahlian virtual yang lain adalah bisa nabrak si musuhnya ini tadi ya. Nah, ditabrak seperti ini. Kemudian bisa mengendalikan diri kalau terpeleset oleh oil, ya, oli yang ada di lahan permainan. Ya, kemampuan virtual lain melihat sisi belakangnya. Kemampuan real yang lain, kita harus bisa assess kapan pemain itu harus nembak, kapan harus mindah gigi, ya, kapan harus akselerasi, kapan harus mengalahkan musuhnya dengan cara menggesernya dia sampai kena atau nabrak barelnya ini, ya, atau ditembak, atau memutuskan diam aja. Nah, itu berbagai kemampuan virtual yang ada pada game ini, ya. Ada kemampuan real tadi kita sudah daftarkan dan kemampuan virtual juga. Ya, itu contohnya. Nanti kalau tertarik bisa ditonton terus. Ini cukup panjang ternyata. Ada sekitar 1,5 jam lebih. Ya, tiap level bisa jadi ada kemampuan virtual baru yang harus dimiliki oleh pemain. Nah, itu maksudnya enumerating skill. Ya, itu untuk skill. Mekanik yang terakhir kita akan bicara tentang chance atau probabilitas. Nah, kayaknya kalau mendengar probabilitas ini sudah keder duluan ya. Waduh, ada matematikanya ini berarti nanti. Ya, tapi apakah betul seperti itu? Dan matematika apa saja yang mungkin akan muncul ketika kita membicarakan tentang chance, probabilitas? Ya, jangan kemana-mana dulu, kita akan pelajari bersama-sama dan perlahan-lahan juga ya pada video berikutnya.